Pagi, Pak. Iya, selamat pagi Mbak Eka, selamat pagi semuanya teman-teman. Ini karena sudah jam 9.45 pas kita mulai saja ya untuk kelas kita pagi ini. Saya mulai minggu ini kalau saya kan mengulangi PPH teman-teman itu adalah di PPH di tahun yang sama 2018 juga. Nanti ada contoh soalnya, nanti kita akan bahas di perhitungannya ya biar lebih gampang. PPH pasal 24 itu membahas tentang wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang mendapat penghasilan dari luar negeri. Tadi saya sudah singgung ya, penghasilan dari luar negeri karena sifatnya tidak final, tidak final. Maka potongan yang dilakukan di luar negeri dapat dikreditkan, namun tidak sepenuhnya dapat dikreditkan. Misalnya, maksudnya adalah, misalnya teman-teman dapat dividen dari teman-teman main saham, beli saham, main bursa saham di bursa sahamnya Singapura. Teman-teman kemudian punya saham di situ, beli sahamnya, main bursa saham, terus dapat dividen atau cash dividen atau apapun itu. Lalu kemudian eh, dikenai pajak. Pasti dong dikenai pajak sama pemerintah Singapura kan. Ya, misalnya dari transaksi tersebut teman-teman dapat 100 juta, dikenai pajaknya 100 juta. Akankah 100 juta itu ketika dibawa ke Indonesia itu bisa mengurangi pajak PPh-nya pribadi teman-teman? Tidak. Jadi biasanya 100 juta itu nanti akan diakui sebagian. Ya, itu ada perhitungannya. Nanti perhitungannya itu yang akan kita pelajari di PPh pasal 24. Berapa persentase yang bisa mengurangi dari 100 juta itu untuk pajaknya teman-teman di Indonesia. Itu ada perhitungannya. Oke, jumlah kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Jadi maksudnya tadi kan kalau teman-teman dapat pajak dari luar negeri 100 juta, lalu kemudian utang pajak di Indonesia itu nggak boleh 80 juta, itu nggak bisa digunakan. Harus di atas itu, misalnya 200 juta. Oh, berarti bisa digunakan. Tetapi balik lagi, dari 100 juta itu yang dikenai pajak Singapura itu nggak bisa digunakan 100% untuk mengurangi si 200 jutanya itu, yang utang pajak dalam negeri. Jadi ada perhitungannya. Nanti kita bahas di selanjutnya. Ya, contohnya nih di sini ada ya teman-teman ya. Contoh satu, ini keuntungan di dalam negeri dan keuntungan di luar negeri. Ya, jadi si PT Surya Gemintang di Bandung ini dia itu memiliki cabang di Vietnam dan di Dubai dan memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2019. Sebagai berikut, penghasilan di dalam negeri di Indonesia, si PT Surya Gemintang ini, itu dia dapat penghasilannya itu di dalam negeri di Indonesia 500 juta. Lalu di Vietnam, dia dapat penghasilannya itu 300 juta. Lalu di Dubai, dia dapat 400 juta. Berarti kan ada dua negara, yaitu dia dapat penghasilan dari luar negeri di Vietnam dan di Dubai. Ya, namanya kita bisnis, pasti nggak selamanya untung. Ada ruginya. Betul tidak? Ya, nanti di contoh kedua dan contoh ketiga, nanti ada contoh bagaimana jika misalnya kalau kita rugi. Ya, ya, untuk contoh satu ini kita untung aja dulu ya. Kita anggap semuanya untung. Lalu kemudian tarif pajak Vietnam dan Dubai itu asumsinya itu adalah 20%. Lalu hitunglah PPh pasal 24 dan PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Ya, cara menghitungnya adalah pertama-tama teman-teman harus menghitung berapa sih total penghasilan kena pajak baik yang di dalam dan di luar negeri. Ya, tadi kan di dalam negeri 500 juta, di Vietnam 300 juta, lalu kemudian di Dubai itu 400 juta. Ya, halo. Oke, lanjut ya. Total itu adalah 1,2 miliar ya. Lalu kemudian total PPh terhutang itu tarifnya kalau di Indonesia untuk PPh terhutang PPh pasal 24 untuk penghasilan
penghasilan badan dalam negeri, penghasilan badan PPh 24 ya, keseluruhan, itu tarifnya itu adalah 22%, teman-teman. Ya, 22%, kemudian dikalikan 1,2 miliar, didapatlah 264 juta untuk PPh terutang. Kalau teman-teman, misalnya teman-teman menghitung pakai ChatGPT, teman-teman kasih soalnya, terus kemudian teman-teman hitung di ChatGPT, mau lo ChatGPT premium kek, mau lo ChatGPT yang gratis kek, nanti itu dia bilangnya itu pasti 25%. Itu salah, ya. Karena tarif PPh terhutang untuk saat ini di Indonesia, PPh badan untuk PPh pasal 24 itu 22%. Jadi tidak selamanya ChatGPT itu betul ya. Seperti itu ya. Ini saya kasih tahu aja. Oke. Jadi tarifnya 22%, kemudian dikalikan dapatlah 264 juta. Lalu kemudian tahap yang ketiga itu hitunglah PPh terhutang di luar negeri. Vietnam tadi kan diasumsi soalnya 20%. 20% itu dikalikan 300 juta dapat 60 juta. Lalu kemudian di Dubai itu 20% juga dikalikan 400 juta sama dengan 80 juta. Asumsi di soal Vietnam dan Dubai itu tarif PPh atau utang di luar negerinya sama nih. 20%, 20%. Nanti kalau teman-teman ujian UAS belum tentu sama. Bisa aja Vietnam 20%, Dubai-nya 25%. Jadi baca soalnya baik-baik ya. Baca soalnya baik-baik. Oke. Nah, kemudian di tahap ketiga ini teman-teman sudah mendapatkan PPh atau utang di luar negeri untuk Vietnam 60 juta, PPh atau utang di luar negeri untuk Dubai itu 80 juta. Lalu kemudian tahap yang keempat, hitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. PPh maksimum yang dapat dikreditkan itu rumusnya adalah penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan secara keseluruhan. Lalu kemudian tutup kurung dikali total PPh terhutang. Tadi kan Vietnam penghasilan di luar negerinya 300 juta, total penghasilan seluruhnya itu 1,2 miliar dibagi, lalu tutup kurung dikali 264 juta. 264 juta ini dapat dari mana? 264 juta ini dapat dari yang total penghasilan kena pajak dikali 22% dapatlah 264 juta. Jadi ada tahapannya dulu ya. Tahapan yang pertama hitung semua total penghasilan kena pajak. Tahapan yang kedua dikalikan 22% karena tarifnya 22% untuk di Indonesia semuanya. Lalu kemudian tahap yang ketiga hitung PPh terutang di luar negeri untuk masing-masing negara. Tiap negara bisa beda-beda persentasenya. Ya, untuk saat ini persentasenya contohnya sama. Tapi kalau di UAS baca baik-baik soalnya. Lalu kemudian di total berdasarkan rumusnya dapatlah si Vietnam ini PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Maksimumnya itu adalah 66 juta. Maksudnya gimana Pak 66 juta? Jadi dari 300 juta penghasilan dia penghasilan dia di Vietnam yang bisa diakui di Indonesia menurut perhitungan PPh maksimum yang dapat dikreditkan itu 66 juta. Sedangkan menurut PPh terhutang di luar negeri, baca poin 3, dari 300 juta penghasilannya di Vietnam, dikenai pajak 20%, berarti dia 60 juta. Ya, 60 juta itu dia yang diakui sebagai PPh terhutang di luar negeri menurut pajaknya si Vietnam. Sedangkan menurut di Indonesia yang dapat dikreditkan itu 66 juta. Ya. Oke. Sampai sini itu dulu ya. Dubai juga sama. Ya, bisa dibaca baik-baik. Dubai juga sama, yaitu dapat 88 juta. Dubai menurut nomor 3 itu pajaknya 20% dikali 400 juta itu 80 juta. Tapi menurut PPh maksimum perhitungan PPh 24 yang dapat dikreditkan itu 88 juta. Lalu angka yang kita pakai ini yang mana nih? Untuk perhitungan yang 60
juta untuk Vietnam di nomor 3, poin 3, atau 66 juta yang nomor 4 untuk yang Vietnam. Begitu juga dengan Dubai. 80 juta di nomor 3 atau nomor 4-nya 88 juta. Angka yang kita pakai untuk perhitungan PPh 24 itu yang mana? Ya, itu pertanyaannya. Kita pakai yang mana nih? Yang poin di nomor 3 atau yang poin nomor 4? Ya, itu ada aturannya. Aturannya apa? Kita baca, bandingkan perhitungannya. Jika perhitungan dengan rumus maksimum yang dapat dikreditkan lebih besar dengan yang telah dipotong di negara luar negeri, maka maksimum kredit yang diperbolehkan yaitu yang telah dipotong di negara luar negeri. Yang kedua, jika diperhitungkan dengan rumus lebih kecil daripada dengan yang telah dipotong di negara A, maka maksimum kredit dapat diperbolehkan menggunakan rumus. Nah, bingung kan lo? Ini pakai maksudnya gimana nih? Ada 2 poin nih, bingung nih. Teman-teman nggak usah bingung, baca langsung di note-nya. Pakai jumlah mana yang lebih kecil dari antara keduanya? Maksudnya gimana, Pak? Pakai jumlah mana yang lebih kecil dari antara keduanya? 60 juta, 66 juta, mana yang lebih kecil? Coba saya tanya sama Bagas. Bagas, 60 juta sama 66 juta, yang lebih kecil yang mana? 60 juta. 60 juta. Oke, jadi pakai yang lebih kecil. Nggak usah pusing-pusing. Jadi teman-teman nggak usah ngapalin eh, dua ketentuan ini. Intinya lo pilih aja jumlah mana tuh yang lebih kecil dari antara perhitungan yang tadi. Poin 3 sama 4. Yang lebih kecil itu yang lo pakai. Oh, ini yang lebih kecil kebetulan. Itu yang nomor 3. 60 juta dan 80 juta. Jadi nanti dasar perhitungannya teman-teman pakai yang nomor 3. 60 dan 80 juta. Bukan yang nomor 4. Gitu ya. Sampai di sini paham nggak? Kalau nggak paham bisa raise hand. Sih, Pak, saya mau tanya. Mm-mm. Terutama ini kan yang di luar negeri ini kan sangat membingungkan saya, Pak. Ini Mm-mm. berarti tetap masuk PPN 21, Pak. Kok PPh satu Pak, tetap Oke, perhitungannya. perhitungan PPh satu itu tidak masuk. Ini nggak masuk di PPh satu, beda. Oh, Itu nanti di PPh satu itu hanya untuk perhitungan penghasilan pajak dalam negeri. Tadi kan ini kan kalau kita bahas di sini kan dia itu penghasilan pajaknya di dalam negeri dia ada, di luar negeri dia juga ada. Jadi kalau dia cuma punya penghasilan di dalam negeri saja, itu pakai 21. Tapi kalau misalnya nanti dia punya penghasilan di mana namanya? Di dalam dan di luar negeri, dua penghasilan, dia bisa pakai PPh 4 ini. Tapi biasanya yang pakai dasar perhitungan PPh 24 ini kebanyakan wajib pajak badan, Mas. Perusahaan. Itu kebanyakan. Sampai sini Mas Bagas jelas? jelas, Pak. Berarti nggak kena ya, Pak ya? Langsung Ya, aja pakai ini. nggak kena. Nanti next slide ini saya jelasin apa sih nggak semuanya lo pakai perhitungan PPh satu untuk penghasilan, nggak semuanya. Nanti ada ada di next slide inilah nanti teman-teman baca. Nanti kita bahas dulu yang perhitungannya ya. Oke, jadi teman-teman pilih yang 60 dan 80 juta. Sekali lagi pilih yang paling kecil ya teman-teman ya. Pilih yang paling kecil, jangan yang paling besar. Ya, biasanya kadang-kadang salahnya itu di situ tarif betul, terus kemudian yang dipakai itu yang paling besar. Ya udah, perhitungannya salah. Ya, pilih yang paling kecil. Setelah sudah memilih yang paling kecil, ya, teman-teman, sebentar, maka teman-teman akan tahu. Berarti tadi kan di soalnya tadi balik lagi ke soal ya. Hitung PPh pasal 24 dan PPh maksimum yang dapat dikreditkan. PPh pasal 24 tadi kan sudah dapat 264 juta, betul tidak? Halo, betul ya? Lalu kemudian yang nomor 2 pertanyaannya, PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Berarti yang dapat dikreditkan itu adalah 60 dan 80 juta. Udah, that's it. Itu jawabannya. Sampai sini ada pertanyaan?
Bisa raise hand? Tidak, Pak. Saya tidak Oke, ada. nggak ada ya. Yang lainnya, teman-teman, ini ada berapa mahasiswa sih? Eh, 49 mahasiswa. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua ini itu ada yang rugi, teman-teman. Ya, contoh pertama kan tadi untung ya. Ya, yang namanya perusahaan kan nggak selamanya untung. Pasti ada ruginya juga. Contoh kedua, kita lanjut. Keuntungannya di dalam negeri dan kerugiannya di luar negeri. Bagaimana nih pelakuannya? Ya, nilai nominalnya masih sama, 500 juta. Penghasilan dalam negerinya itu 500 juta, kerugian di Vietnam itu ada 300 juta. Lalu penghasilan dari Dubai 400 juta. Tarif pajaknya Vietnam dan Dubai masih sama 20%. Tapi nanti di UAS bisa aja si Vietnam itu 25%, bisa juga si Dubai 30%. Kan beda-beda tiap negara. Ini contohnya lagi digampangin aja. Ya, jadi dibaca baik-baik soalnya. Pertanyaannya hitunglah PPh pasal 24 dan PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Ya. Oke, penghasilan dalam negeri tadi kan 500 juta. Lalu kemudian penghasilan dari Vietnam itu tadi dibilang rugi 300 juta. Menurut Indonesia, menurut peraturan di Indonesia, ingat ya ini baik-baik ya. Saya nggak nyatet di slide, cuma teman-teman ingat aja dan catat note. Peraturan pajak di Indonesia, mau itu wajib pajak pribadi, ataupun itu wajib pajak badan, atau perusahaan, apapun itu, kalau misalnya dia rugi, baik itu di luar negeri, ataupun itu di dalam negeri, itu dianggap pajak di Indonesia berarti dia tidak wajib membayar pajak. Karena rugi, loss. Lo mau bayar apa? Duit itu udah nggak ada. Justru lo nombok. Ya dong, logikanya gitu dong. Lo nombok. Masa lo dikenai pajak lagi? Lalu gimana Pak kalau misalnya setiap tahun pajak itu misalnya pajak orang pribadi atau badan itu setiap tahun dia rugi? Apa yang harus dilakukan? How? Bagaimana? Hanya biasanya kalau misalnya tahun pertama rugi, tahun kedua rugi, tahun ketiga rugi. Ya, logikanya kamu itu tidak selamanya rugi kan? Pasti dalam 3 tahun, nanti tahun keempat harusnya ada keuntungan. Tahun kelima pasti ada keuntungan. Nggak mungkin kalau 3 tahun atau 4 tahun berturut-turut, kalau kamu misalnya loss, ya berarti kamu sama aja bangkrut itu usahanya. Kalau udah bangkrut ya udah, bye. Ya. Jadi menurut pajak di Indonesia, yang namanya orang pribadi ataupun orang pribadi maksudnya bagaimana orang pribadi itu juga kan dia kan ada usaha juga kan. Nah, usaha atau apapun itu tidak mungkin selama 3 tahun berturut-turut kamu itu rugi. Ya, pasti ada untungnya di tengah-tengah. Mau itu kecil ataupun enggak. Ya, keuntungan itu ketika kamu untung, itulah nanti baru dikenai pajak. Kayak gitu. Kan kalau teman-teman belajar di minggu pertama kita dan minggu 1, 2, 3, intinya kan pajak ini walaupun bersifat memaksa, tetapi dia juga melihat kemampuan, kemampuan dari subjek atau objek pajaknya. Ya, dia itu melihat kemampuan. Makanya kan ada yang dibilang semakin besar penghasilannya, maka semakin besar juga tarif pajaknya. Makin gede juga pajak yang harus dibayarkan. Ya, pajak itu konsepnya seperti itu. Kalau kamu rugi, kamu loss, ya kamu tidak membayar pajak karena memang tidak ada yang kamu hasilkan kayak gitu. That's why balik lagi ke perhitungan poin nomor 1, penghasilan dari Vietnam karena dia minus loss, maka dia dianggap nol oleh pajak di Indonesia. Oke, lalu kemudian penghasilan dari Dubai karena dia masih untung dapatlah 400 juta. Di total jumlah penghasilan netonya 900 juta dikalikan tahap kedua 22% dikali 900 juta dapatlah 198 juta. Jadi PPh 24 itu untuk perhitungan ini itu 198 juta. Ya. Mahasiswa kesalahannya adalah dia suka lupa. Ya.
dia tulis nih minus 300 juta. Jadi 500 juta di poin 1 ini dikurangi 300 juta, dapatkan 200 juta, ditambah lagi 400 juta. Jadinya jumlah penghasilan netonya 600 juta. Padahal tidak. Menurut pajak di Indonesia, ketika kamu loss, kamu itu dianggap nol. Ya, eh, tidak mengurangi jumlah penghasilan lainnya. Jadi jangan salah ya teman-teman ya. Tolong dicatat di notes di catatannya. Oke, sampai sini jelas untuk 1 dan 2. Ada pertanyaan? Halo? Oke, tidak ada pertanyaan berarti saya lanjut ya. Oke, ini kan 900 juta dapatlah 198 juta untuk PPh atau utang. Ya, tarifnya 22%. Oke, nah poin ketiga, hitunglah PPh atau utang di luar negeri. Tadi kan si Vietnam itu kan rugi ya. Karena rugi ya maka tidak ada potongan. Ya, jadi lalu Dubai tadi kan 20% dikalikan 400 juta. Berarti 80 juta. Nah, lalu kemudian PPh maksimum yang dapat dikreditkan itu 400 juta ini kan tadi kan Vietnam 0. Berarti nggak usah dihitung tuh. Vietnam udah kita lupain aja. Nggak usah karena dianggap 0, jadi tidak usah dihitung. Berarti yang kita hitung maksimum yang dapat dikreditkan itu hanya si Dubai. Jadi kalau misalnya dia rugi, itu kita tidak perlu menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Bagaimana kita bisa menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan kalau dia loss? Kan dianggap 0. Jadi yang kita hitung PPh maksimum itu yang punya penghasilan, yang profit. Nah, untuk perhitungan ini yang profit itu adalah Dubai. Ya, Dubai kemudian kita hitung dapatkah angkanya? Bisa tolong bantu saya 400 juta dibagi 900 juta dikali 198 juta, berapa hasilnya? Ada yang tahu, teman-teman? 88 juta. Oke, thank you, Mbak. Oke, 88 juta. Berarti pakai yang mana nih, Mbak Angel? Yang 80 apa 88 juta? Kalau Yang 80 juta. ya, betul. Thank you, Mbak Angel. Jadi, untuk Dubai, kita nanti di soalnya itu jawab PPh maksimum yang dapat dikreditkan adalah 80 juta. Kenapa 80 juta? Ya, 80 juta lebih kecil dibanding 88 juta. Seperti itu. Ya. Jadi mikirnya nggak usah ribet ya. Yang gampang-gampang aja. Oke, lanjut lagi. Ini sama ya, tidak ada perbedaan. Pakai jumlah mana yang lebih kecil antara keduanya. Biar nggak pusing. Kalau teman-teman baca yang 2 ini pasti pusing. Intinya lo pilih yang paling kecil, yang jumlahnya lebih kecil dari kedua. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk PPh pasal 26, teman-teman? Pak, Mm-mm. saya punya pertanyaan. Ini kok muter-muter terus, Pak ya? Kok hampir mirip gitu? Maksudnya, Memang maaf. maksudnya secara materi esensinya sama ya, Pak ya? Sama ya kayak PPh berapa itu 24. Iya, betul. Secara materi esensinya sama, betul. Nggak jauh beda. Cuman memang sama-sama intinya membahas luar negeri ya, penghasilan dari luar negeri atau kita pinjam uang dari luar negeri. Betul ya, Mas ya? Ya. Esensinya sama, cuman caranya itu berbeda. Kalau PPh pasal 24 itu kan kita memiliki penghasilan di dalam negeri dan di luar negeri. Ya, dia dua penghasilan. Tapi kalau PPh pasal 26 kita mau menghitung tidak punya penghasilan di dalam negeri, tapi transaksi yang kita lakukan di luar negeri. Kalau ada transaksi yang di luar negeri, misalnya contohnya eh, transaksi di luar negeri, misalnya kayak tadi kita mau minjam uang ke bank di luar negeri, itu kita kena potongan 20% tarifnya. Atau kita meng-hire orang bule. Orang bule ini warga negara Singapura, terus kemudian gajinya 100 juta, kemudian pajak yang kita bayarkan berarti 100 juta dikali 20%, berarti 20 juta. Berarti kita harus bayar pajak untuk si WNA ini 20 juta. Jadi seperti itu. Jadi perbedaannya apa nih Pak, PPh pasal 24 sama 26? Beda jelas. Kalau 24 kita punya penghasilan.
kita punya penghasilan 2 dalam dan luar negeri. Atau badan punya penghasilan dalam dan luar negeri 2. Tapi kalau 26, orang asing yang bekerja di Indonesia. Orang asing yang bekerja di Indonesia, kita hire. Ada perusahaan hire dia, maka pajaknya kita pakai perhitungan PPh pasal 26. Bukan pakai perhitungan PPh pasal 21. Jelas nggak, Mas Bagas, perbedaannya? Jelas, Pak. Heeh, Apa ya. saya jujur agak sedikit puyeng karena hitungannya hampir mirip, tapi konteksnya beda. Kayak apa tadi? eh Punya pendapatan dari luar negeri misal. Terus tambah lagi, ternyata orang ini punya pendapatan dalam negeri. Ngitungnya gimana? Ini PPh 21 atau aduh berapa PPh apa lagi ini, PPN apa lagi nih, duh. Makanya saya agak agak pusing beliat, Pak, jujur, Pak. Iya, iya, iya. Memang itu harus baca baik-baik, ulang lagi tuh Kamu masih harus baca baik-baik perbedaan PPh pasal 24 sama 26. Intinya gini deh, kalau kamu pusing. Kalau saya ambil gampangnya aja. Kalau lo hire orang WNA, warga negara asing, lo hire nih, perusahaan lo hire warga negara asing, dan orang asing itu tinggal di Indonesia selama 183 hari, dia tidak ada di mana-mana, dan lo hire orang asing, lo pakai tuh PPh 26. Gitu aja. Kalau PPh 24 itu untuk orang Indonesia yang punya penghasilan di dalam negeri dan di luar negeri. Itu aja, Mas. Biar nggak pusing. Jelas nggak? Baik, Pak. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk PPh 24, 25, dan 26 kita sudah bahas ya. Oke, untuk materi slide PPT-nya ini saya nanti langsung kirim di WAG ya, di WAG. Lalu kemudian minggu ini tidak ada tugas, tidak ada kuis. Kenapa? Karena minggu depan, which is itu minggu ke-14 dan itu minggu terakhir, itu biasanya ada review dan tes. Nah, itu oleh Pak Wisnu, nanti teman-teman bisa dibaca kembali materi minggu dari ke-8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, dibaca baik-baik karena biasanya nanti ada sekaligus ada review ulang, dan juga ada kuis biasanya seperti itu. Nah, itu. Jadi dibaca baik-baik. Jadi saya nggak akan ngasih tugas untuk minggu ini karena minggu depan kemungkinan ada kuis sama Pak Wisnu. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Permisi, Pak. Saya mau tanya, Ah, tapi bukan terkait dengan materi. oh, apa tuh Mbak Eka? Pak, ini untuk nilai UTS pengajak belum keluar ya? Oh, bisa tanya ke Bu Hani ya? Walah, gitu ya, Pak. Coba nanti saya singgung deh di WAG dosen pajak. Oh, tapi kalian belum keluar ya sama sekali? Satu pun nggak ada yang keluar? Belum ada ya? Oke, oke, oke. Kalau belum keluar, kalau saya lihat sih di sini sebentar. Saya buka website dulu. Saya mau lihat. Udah di-input nggak ya sama mereka? Wait, sebentar. Saya buka My Ubaya saya dulu. Sama tim dosennya. Takutnya udah di-input, tapi apa namanya, belum diklik valid gitu loh. Oke, saya tahu, paham. Iya, Mbak Eka, Iya, Pak. ini memang belum di-input sama tim dosennya. Nanti saya sounding deh di WAG dosen-dosen pengantar perpajakan. Iya, Saya, terima kasih banyak, Pak. iya, sama-sama Mbak Eka. Oke, oke teman-teman, ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih partisipasinya atas hari ini. Selamat siang semuanya. Ya, silakan kelas kita akhir ya. Oke, thank you. Pak, selamat siang. Terima Ya, kasih, Pak. ya sama-sama.